Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, selamat sore, berkah dalam. Bacaan-bacaan yang kita baca hari ini, terutama bacaan pertama, mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang tadi saya katakan di bagian pengantar, yaitu bahwa seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang pengikut Kristus, salah satu cirinya adalah suka berbagi, suka memberi, karena iman kepada Tuhan harus terwujud di dalam kebaikan kepada sesama. Kalau kita membaca bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, ini adalah kitab yang menggambarkan kepada kita, ini bab 58, di akhir-akhir ketika mereka mulai masuk ke tanah terjanji, kembali pulang ke tanah mereka mulai menata kehidupan. Ada yang masih punya harta sehingga mereka bisa membangun hidup lagi, ada yang kekurangan, ada yang meskipun sudah memiliki tetapi merasa kekurangan, sehingga muncul yang disebut sebagai ketidakpedulian, berpikir bahwa dirinya masih kekurangan, apa bisa aku berbagi kepada orang lain. Demikianlah keinginan untuk berbagi, kehendak untuk memberi, menjadikan diri berkat bagi orang lain itu selalu ada dalam diri orang, tetapi belum tentu terwujud, terutama pada masa ini di mana kita hidup di dalam gelombang yang disebut sebagai egoisme. Egoisme itu artinya adalah selalu berpikir tentang diri sendiri. Segala sesuatu dipikirkan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Yang dulu saya sering katakan adalah kalau orang-orang egois itu salah satu cirinya adalah dirinya itu penting sekali, diri orang lain itu kurang penting. Kalau dirinya disakiti itu merasa paling menderita, tapi kalau berkali-kali menyakiti orang lain tampak biasa. Demikianlah dia memikirkan bahwa dirinya menjadi begitu penting. Demikian juga kita punya kata hedonisme, yaitu keinginan untuk mencari kebahagiaan terus-menerus bagi dirinya sendiri. Padahal kebahagiaan itu bukan terus-menerus dikejar, tapi kebahagiaan itu ada ketika juga kita hidup berguna bagi orang lain. Kalau dalam peribahasa timur itu dikatakan orang bahagia itu tidak seperti dikejar-kejar. Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu, semakin dikejar semakin menjauh. Tapi begitu kita sibuk mengupayakan kehidupan, mengupayakan kebaikan, rupanya kupu-kupu itu, bahasa Jawanya mencelok. Mencelok itu apa bahasa Indonesianya? Hinggap di tubuh kita, yang menunjukkan bahwa bahagia itu bukan berarti senang tambah senang, tambah senang, tambah senang, tetapi bahagia itu juga adalah bagaimana kita meramu segala pengalaman kehidupan kita dan kebahagiaan muncul di sana. Demikian juga ada kata konsumerisme, seakan-akan kalau saya bisa mendapatkan yang saya inginkan, mengkonsumsi lebih banyak, mendapatkan yang terbaik, menemukan yang terhebat, saya akan bahagia. Sampai-sampai orang lupa bahwa di dalam harta yang ia miliki, di dalam apa yang dia punya, terdapat hak orang lain, terutama mereka yang miskin dan yang membutuhkan. Saya senang sekali dalam bacaan pertama ini ada satu kata yang indah sekali, ungkapan yang bagus sekali. Dikatakan demikian, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di negara kita saat ini salah satu yang muncul adalah sikap tidak peduli kepada orang lain. Ketidakpedulian itu semakin kuat. Salah satu pengalaman yang minggu ini membuat saya menangis itu anak SD di NTT yang bunuh diri karena tidak bisa membeli pensil. Itu sesuatu yang mengerikan.
ketidakpedulian begitu besar. Salah satu yang lain adalah kalau dihitung-hitung, saya membaca sebuah artikel di Jogja ini, orang itu pendapatan per kapita orang Jogja itu adalah kalau dihitung setiap bulan pendapatannya itu 10 juta. Sementara sebenarnya yang dalam angka kemiskinan, kalau saya melihat di paroki ini juga ada banyak. Yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai rasio Gini, artinya yang kaya sekali, yang miskin sekali. Dan ini muncul begitu luar biasa juga di Yogyakarta ini. Yang muncul adalah orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Orang yang kaya harus bertanya, bagaimana hidup saya berguna juga bagi yang miskin. Kalau Paus Fransiskus mengatakan, seringkali orang-orang yang memiliki itu menutup matanya kepada penderitaan yang ada di sekitarnya. Jadi berpikir terus ke depan, ke atas, mencari, memenuhi kebutuhannya, lupa bahwa hidupnya, kepemilikan yang ia miliki juga harus memenuhi harapan orang-orang tertindas. Harapan orang-orang yang miskin seperti dikabarkan dalam bacaan pertama. Dan dengan cara demikian rupanya kita tahu bahwa digambarkan tadi dengan berbagi, dengan memberi harapan kepada orang-orang yang tertindas, kegelapanmu pun menjadi hilang dan hidupmu menjadi terang. Maka pertanyaan bagi kita masing-masing adalah, apakah hidup saya sudah menjadi terang ataukah hidup saya sudah digelapkan oleh satu kata yang mungkin benar menggambarkan orang zaman ini, mungkin juga saya, oleh kerakusan, keinginan untuk mendapatkan lebih hanya untuk diri sendiri. Bahasa Jawanya petuk. Demikianlah kita belajar dari bacaan Injil yang menggambarkan kepada kita, jadilah terang, jadilah garam, jadilah bagian dari kehidupan bersama yang menjadikan hidup ini lebih hangat. Jadilah dari kehidupan bersama yang menghidupkan perasaan orang-orang yang tertindas. Saya pernah tinggal di kos-kosan dan saya tahu bagaimana anak-anak kos itu kadangkala makan saja sulit, apalagi kalau akhir bulan. Apakah Anda pernah berpikir tentang hal itu? Atau kalau kita melihat mereka yang ada di beberapa situasi yang mereka yang sakit, mereka yang renta, mereka yang membutuhkan kadangkala bukan uang tetapi perhatian. Datang mengunjungi orang sakit itu adalah memenuhi harapan orang tertindas. Semoga Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mampu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah dalam harta yang saya miliki, bukan hanya uang ya, harta itu bisa berarti uang, bisa berarti waktu, bisa berarti perhatian, bisa berarti keinginan untuk memberi tadi. Apakah apa yang kita miliki itu hanya berguna untuk diri kita sendiri? Apakah yang dimiliki oleh keluarga saya itu hanya berguna untuk saya, istri saya, anak saya, atau juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita membongkar ide bahwa segala sesuatu itu bermakna kalau itu hanya memenuhi kebutuhan saya, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya. Mari kita berpikir bahwa hidup kita berarti kalau kita bisa, ungkapannya bagus sekali, memuaskan hati orang yang tertindas. Amin. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Sekali yuk. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Mungkin yang sedang mengalami kegelapan bukan mereka yang berkekurangan. Mungkin yang sedang mengalami kegelapan adalah kita yang merasa berkecukupan tapi lupa berbagi bagi mereka yang menjadi pribadi-pribadi yang layak kita perhatikan. Semoga hidup kita semakin berbuah dalam kebaikan. Amin. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.